Learning Journal Agenda 4. Saya Rizky Triputra, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan, Angkatan 70, kelompok 4. Pada agenda 4, kita akan mempelajari mengenai habituasi. Habituasi di sini terdapat dua topik inti, yaitu yang pertama, konsepsi habituasi, yang kedua, aktualisasi. Konsepsi habituasi. Habituasi adalah pembiasaan yang bersifat intrinsik. Proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa. Selanjutnya, aktualisasi. Aktualisasi merupakan intervensi dari agenda habituasi. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa untuk melakukan pembiasaan atau habituasi, kita perlu melakukan aktualisasi terhadap suatu kegiatan. Dapat kita simpulkan bahwa aktualisasi merupakan wujud dari habituasi itu sendiri. Masuk ke tahap pembelajaran aktualisasi. Tahapan pembelajaran aktualisasi digambarkan sebagai yang pertama, yaitu konsepsi pembelajaran aktualisasi. Dimulai dengan pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan dilanjutkan kepada agenda 4. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi apabila kita telah menyelesaikan semua agenda, penjelasan aktualisasi, bimbingan menyusun rancangan aktualisasi dengan coach dan juga mentor, seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, bimbingan persiapan seminar, dan seminar pelaksanaan aktualisasi. Semua tahapan ini ditujukan untuk mewujudkan PNS yang profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Masuk pada perancangan aktualisasi. Pada perancangan aktualisasi terdapat tahapan yang pertama, yaitu mencari isu yang ditemukan, kemudian penentuan gagasan kreatif, dilanjutkan dengan kegiatan penyelesaian isu, kemudian dampak dari kegiatan penyelesaian itu, apakah dapat memberikan dampak positif, kemudian hal-hal yang diaktualisasi dalam kegiatan penyelesaian, dampak kegiatan penyelesaian isu, cara mengaktualisasi, dan cara membuktikan aktualisasi tersebut telah terjadi. Dan kita masuk kepada pengertian dari isu itu sendiri. Isu merupakan subjek yang sedang banyak didiskusikan orang-orang. Isu juga biasa berbentuk dalam kalimat negatif. Isu ini sendiri merupakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita dalam lingkup unit kerja. Kemampuan ASN dalam menetapkan isu. Yang pertama yaitu environmental scanning. Yang dimaksud dengan environmental scanning adalah peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving. Dimaksudkan adalah mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga yaitu analisis, mampu berpikir konseptual atau mengaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program. Core issue. Core issue dapat berasal dari inisiatif. Yang pertama, pemikiran konseptual daripada ASN itu tersebut. Yang kedua, aktivitas-aktivitas di dalam unit kerja yang dapat kita identifikasikan sebagai isu. Yang selanjutnya, dalam penentuan isu kita dapat mengelola dan menjalankan inisiatif. Selanjutnya kita analisis apabila dampak hasil dari analisis tersebut, kemudian level dari
dampak tersebut dan keberlangsungan dampak inisiatif. Sumber tersebut dapat kita cari pada individu, yang kemudian unit kerja dan juga organisasi kerja tersebut. Core isu juga harus dikaitkan dengan mata pelajaran pada diklat. Yang pertama yaitu Smart ASN dan juga Manajemen ASN. Penilaian kualitas isu. Penilaian kualitas isu. Teknik analisis yang digunakan dalam penilaian kualitas isu yang pertama yaitu urgensi. Urgensi merupakan seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Perumusan isu. Pernyataan mengenai suatu isu harus ditulis secara singkat dan jelas. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita dalam membuat judul suatu isu. Memuat juga sebuah fokus. Fokus di sini dapat diartikan sebagai dalam sebuah isu kita hanya fokus terhadap isu tersebut dan tidak kepada hal-hal yang lain. Memuat lokus. Lokus di sini berarti lokasi yang dirumuskan pada perumusan isu tersebut jelas, tidak berada di tempat yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu konsepsi kegiatan. Kegiatan di sini yang dimaksudkan adalah kegiatan aktualisasi. Yang pertama, kegiatan adalah gagasan kreatif peserta yang diusulkan kepada mentor untuk memecahkan isu. Yang pertama kita mengidentifikasi isu, kemudian menganalisis isu, kemudian kita juga mencari gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut. Selanjutnya, pemecahan isu dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan untuk menghasilkan output. Selanjutnya, sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP, penugasan pimpinan, ataupun inisiatif dari ASN tersebut dengan persetujuan mentor. Yang selanjutnya, sumber tersebut berada dalam posisi yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.